Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai spermatopita. Khususnya pada pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai gimnospermi. Oke, simak materi pelajaran kali ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu tumbuhan gimnospermae, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana reproduksinya. Simak materi pelajaran kita kali ini. Spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nah, kita akan membahas kali ini mengenai spermatopita secara umum, kemudian mengenai khusus gimnospermi saja. Oke, ciri-ciri dari spermatopita. Yang pertama, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian termasuk golongan Choromorphidae berbiji, mempunyai alat kelamin yang jelas atau phanerogami yang menghasilkan embrio sehingga disebut embryophyta siphonogamy. Cara hidupnya fotoautotrop, mempunyai berkas pembuluh, habitatnya di darat, ada yang beberapa yang hidup mengapung di air. Kita lihat sekarang struktur tubuh secara umum. Akar pada tumbuhan berbiji ada yang berbentuk serabut dan ada yang berupa akar tunggang. Sel-sel akar mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, serta silinder pusat yang di dalamnya terdapat xilem dan phloem. Kemudian batang tumbuhan berbiji dapat tegak atau condong, berbaring, ataupun merayap. Sel-selnya mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat. Terdapat xilem dan phloem dalamnya. Kemudian daun. Daun memiliki tulang daun dengan bentuk dan ukuran bervariasi. Sel-sel daun mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan mesofil. Mesofil tersusun atas jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Kemudian kita lihat klasifikasi. Pada dasarnya, berdasarkan posisi bijinya pada daun buah. Nah, pengelompokan spermatopita ini ada dua, yaitu gimnospermi dan angiospermi. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai gimnospermi. Gimnospermi disebut juga dengan tumbuhan berbiji terbuka karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Namun, bijinya berada di permukaan luar daun buah yang tersusun dalam strobilus. Berdasarkan struktur strobilusnya, gimnospermi dibedakan menjadi 4 kelas: Cycadinae, Ginkgoinae, Gnetinae, dan Coniferinae. Kita lihat yang pertama, Cycadinae. Cycadinae merupakan golongan pakis, tubuhnya menyerupai pohon kelapa. Batangnya berbentuk tiang dan jarang bercabang. Daunnya tersusun dalam roset batang. Berbentuk majemuk menyirip dan daun muda menggulung seperti tumbuhan paku. Sporofil tersusun dalam strobilus jantan dan betina. Pada umumnya, tumbuhan Cycadinae berumah satu. Sebagai contoh yaitu Cycas rumpi dan Zamia floridana. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, Ginkgoinae. Ginkgoinae merupakan satu-satunya kelompok gimnospermi yang mempunyai spesies paling sedikit, sehingga dianggap sebagai tumbuhan primitif. Ciri-ciri Ginkgoinae yaitu tinggi pohon mencapai 30 meter, berumah dua, termasuk pohon meranggas, serta daun lebar dan berbentuk kipas dengan tulang daun mirip rusuk yang menonjol. Tumbuhan ini kehilangan daunnya pada musim gugur, tidak berdaun pada musim salju, dan bersemi pada musim semi. Rangkaian sporofil terdapat pada tunas pendek dalam ketiak daun. Tumbuhan ini
ditanam sebagai tanaman hias dan obat-obatan. Contohnya adalah ginkgo biloba. Kemudian kita lihat lagi genetini. Ciri-ciri genetini yaitu berumah dua. Ada anggotanya yang memiliki percabangan banyak dan ada yang tidak bercabang. Pertulangan daun menyirip, serta bunga tersusun berkarang. Genetini lebih maju dibandingkan kelas-kelas lain karena mempunyai perhiasan pada strobilus. Dalam perkembangannya lebih lanjut, perhiasan tersebut akan menjadi mantel yang menyelubungi biji. Contohnya Gnetum gnemon atau yang sering kita kenal melinjo dan Ephedra altissima. Kemudian kita lihat lagi Coniferinae. Ciri-ciri Coniferinae yaitu batang besar berkayu, daunnya berbentuk jarum, ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua, serta Strobilus betina lebih besar dibanding Strobilus jantan. Strobilus terletak di ketiak daun atau di ujung batang berupa kerucut, sehingga disebut tumbuhan berkerucut. Contoh Podocarpus atau Podocarpus imbricatus, cemara, Cupressus lusitanica atau Pinus marcusi. Tumbuhan dalam kelompok ini memiliki ciri khas selalu hijau sepanjang tahun sehingga disebut juga tumbuhan evergreen. Selanjutnya reproduksi Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae menghasilkan heterospora yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametopit atau gametopit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megagametopit yaitu gametopit betina pada bakal biji yang disebut dengan megaspora. Terdapat struktur liang biji atau mikropil dan kantong serbuk sari atau pollen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyerbukan, serbuk sari melekat pada bakal biji. Selanjutnya, sperma bergerak menuju sel telur melalui buluh serbuk sari. Jika terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut jatuh pada tempat yang sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan pada Gymnospermae dilakukan dengan perantara angin atau anemokori. Skema daur hidup tumbuhan Gymnospermae bisa kita lihat bahwa pada tumbuhan Gymnospermae 2N itu akan ada Strobilus jantan, Strobilus betina dan seterusnya sampai terjadi peleburan antara spermatozoid dan sel telur menghasilkan zigot dan seterusnya tumbuh menjadi Gymnospermae. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah kita pelajari. Oke, jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, tuliskan secara umum ciri-ciri dari tumbuhan. Yang kedua, berikan masing-masing contoh tanaman yang termasuk ke dalam Gymnospermae. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah perbedaan antara tumbuhan berumah satu dengan tumbuhan berumah dua? Oke, yang keempat, tuliskan bagaimana reproduksi dari tumbuhan Gymnospermae. Demikian pertemuan kita, semangat terus belajarnya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.